Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami dari kelompok keterampilan berbicara pada kesempatan kali ini, kami ingin mendiskusikan tentang revitalisasi dan konservasi bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Habib Ahmad Ansor, Egy Afrizal, Istiqomah, dan Anjini. Dan sebelum memasuki materi, izinkan saya juga menjelaskan sedikit tentang apa itu revitalisasi, apa itu konservasi, ya teman-teman. Mungkin secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Ya. Jadi pengertian dari konservasi menurut KBBI adalah pemeliharaan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan atau pelestarian. Nah, revitalisasi pun sama. Mengembangkan atau mengembalikan hal-hal yang sudah terperdaya. Seperti itu teman-teman. Sedikit aja. Jadi, saya kembalikan kepada teman-teman untuk menjelaskan sedikit tentang konservasi dan revitalisasi bahasa Indonesia. Ya, baik. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Saya akan menjelaskan tugas dan tujuan dari revitalisasi bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu, tugas utama untuk merevitalisasikannya itu dengan cara mengajarkan bahasa kepada mereka yang tidak mengetahui bahasa itu. Ya, contohnya itu kepada orang-orang saat ini yang mengenal bahasa Inggris itu lebih dominan. Misalkan contoh pada sosial media, mereka menuliskan caption, padahal mereka sendiri tidak tahu arti caption itu. Nah, untuk menjelaskannya lagi, bahwa caption itu artinya adalah takarir. Kemudian yang kedua itu membuat orang yang mempelajari bahasa dan orang yang sudah mengetahui bahasa itu menggunakannya dalam situasi yang telah luas atau yang lebih luas. Jadi, ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia itu kepada orang yang belum tahu, nah, kemudian orang tersebut akan membuat penjabarannya lagi lebih luas atau menggunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga upaya untuk merevitalisasikannya itu untuk menghidupkan kembali bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga dapat muncul kembali norma-norma dan kaidah yang telah ditetapkan dalam berbahasa yang baik dan benar. Itu saja. Kemudian dilanjutkan keadaan bahasa Indonesia pada saat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Andini tadi terkait upaya. Nah, bagaimana kita melihat kondisi bangsa kita dalam menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, untuk memastikan apakah bahasa Indonesia itu perlu direvitalisasikan atau tidak, itu perlu dilakukan penilaian vitalitas atau daya hidup bahasa. Nah, menurut UNESCO pada tahun 2003 dalam buku Budi Wiyanto tahun 2016, daya hidup bahasa dapat diukur dari beberapa indikator. Nah, ada 9 faktor untuk menentukannya. Yang pertama, transmisi bahasa antar generasi. Yang kedua, jumlah penutur absolut. Ketiga, proporsi penutur dan jumlah penduduk keseluruhan. Keempat, kecenderungan dalam ranah penggunaan bahasa. Kelima, daya tangkap terhadap ranah baru dan media. Keenam, materi untuk pendidikan bahasa dan keberaksaraan. Ketujuh, kebijakan bahasa oleh pemerintah dan institusi, termasuk situs status resmi dan penggunanya. Kedelapan, sikap masyarakat penutur
terhadap bahasa mereka, dan ke-9, jumlah dan kualitas dokumen bahasa. Nah, berdasarkan penilaian daya hidup bahasa, UNESCO kembali menggolongkan menjadi 6 tingkat keadaan bahasa, yaitu yang pertama, aman. Ini bisa dikatakan aman jika bahasa dituturkan oleh semua generasi dan transmisi antar generasi itu tidak terputus. Kedua, rentan. Dikatakan rentan jika bahasa dituturkan oleh anak-anak tetapi hanya pada ranah tertentu. Ketiga, terancam. Bisa dikatakan terancam jika anak-anak tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia di rumah sebagai bahasa ibu. Keempat, sangat terancam. Bisa dikatakan sangat terancam jika bahasa hanya digunakan antar generasi tua, tetapi tidak kepada anak-anak. Kelima, hampir punah. Jika generasi tua yang dapat menuturkan, tapi jarang digunakan. Dan keenam, punah. Jika tidak ada penutur dari bahasa tersebut. Nah, untuk memelihara agar bahasa Indonesia ada pada tingkat aman, maka kita diperlukan sebagai generasi yang sebagai penutur asli bahasa Indonesia dan tetap konsisten sesuai dengan taat dan norma yang berlaku. Kemudian, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya ingin melanjutkan penjelasan dari Istiqomah. Ada 6 upaya nyata dalam mengembalikan penggunaan bahasa yang hampir punah dalam revitalisasi bahasa, yaitu poin pertama, belajar beberapa kata seperti salam, perkenalan, dan percakapan pendek. Poin kedua, mengumpulkan publikasi linguistik, catatan lapangan, dan rekaman suara sebagai bagian dari penciptaan sumber daya berbasis masyarakat dan arsip. Poin ketiga, mengembangkan sistem tulis dan pembuatan kamus berbasis masyarakat dan tata bahasa pedagogis. Poin keempat, membuat rekaman audio atau video dari penutur yang tersisa dengan tujuan mendokumentasikan dan mengarsipkan contoh penggunaan bahasa mereka dengan membuat korpus bahan berbagai jenis. Poin kelima, mengikuti kelas bahasa atau kemah bahasa. Dan poin terakhir yang keenam, menjalankan sekolah imersi penuh. Menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa yang terancam punah untuk anak-anak pada masyarakat yang memiliki sumber daya untuk mendukung mereka. Baik, bagaimana sudah dijelaskan tentang konservasi dan revitalisasi bahasa Indonesia. Jadi, saya buka termin pertanyaan. Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, saya Saudara Habib izin bertanya. Silakan Bung Egi. Menurut kalian, bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa luar negeri seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bisa mempengaruhi revitalisasi bahasa Indonesia tersebut? Baik, apakah teman-teman mendengar pertanyaan dari Saudara Egi? Iya, terdengar. Siapa yang ingin menjawab? Saya persilakan. Oke, baik. Jika tidak ada yang belum bisa menjawab ya. Jadi jika belum bisa menjawab, biar saya menjawab dulu ya. Ini menurut apa yang saya pahami. Jadi menurut saya, Saudara Egi, ketika ada bahasa yang dicampur kodekan dengan menggunakan bahasa Inggris, maka bukan berarti tutunan bahasa itu akan rusak ataupun tergantikan gitu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudari Istiqomah, ya. Ketika bahasa itu dicampur kodekan, malah itu sudah memahami akan konsep-konsep di dalam mata kuliah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi gitu, ya. Jadi setiap 5 tahun sekali itu KBBI itu ada penambahan kosakata, Bung Egi, seperti itu. Jadi bahasa kita itu semakin luas seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang jarang kita dengar ternyata itu ada di dalam KBBI gitu ya. Ternyata bahasa Indonesia yang kosakata bahasa Indonesia itu tebelnya wah, dalam artian banyak dan luas gitu, Saudara Egi. Ya.
Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin saya ingin bertanya ya. Saya ingin bertanya kepada kalian semua Silakan. satu pertanyaan yang selalu menghantui saya gitu. Apakah bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa go internasional? Bagaimana menurut kalian semua? Teman-teman? Saya izin menanggapi ya, sedikit. Ya. Tadi pertanyaannya mengenai apakah bahasa Indonesia bisa go internasional. Tentu bisa. Kenapa? Karena dari ASEAN sendiri itu sudah mulai membuka diri dan mulai membeberkan bahwasannya bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa yang dipelajari oleh seluruh negara. Kenapa? Karena ada dari beberapa universitas atau perguruan tinggi di negara-negara lain seperti Korea, Jepang, dan lain-lain, itu di dalamnya terdapat program studi bahasa Indonesia, dan itu yang mempelajari itu yang mempelajari itu orang-orang asing. Gitu. Ya. Jadi mengingat bagaimana upaya untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia itu sendiri, contohnya adalah pertukaran pelajar. Ada salah satu kakak tingkat kita yang melakukan pertukaran pelajar dengan Malaysia. Nah, itu adalah salah satu kesempatan untuk mahasiswa memperkenalkan bahasa Indonesia ke luar negeri, sehingga orang luar negeri itu mengetahui bahasa Indonesia itu seperti ini loh, walaupun kita ke sana juga mempelajari bahasa dia, tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita bisa memberikan budaya kita ke sana gitu. Baik. Berarti di sini ada tujuan tertentu ya dari warga asing atau dari orang-orang luar yang ada rasa ingin tahu dan ingin mempelajari tentang bahasa Indonesia itu tersendiri, mungkin karena destinasi. Kenapa sih dari bahasa asing itu selalu dibilang bergengsi, atau istilahnya kenapa anak-anak itu lebih cenderung gitu, lebih menginginkan berbahasa asing daripada bahasa Indonesia gitu. Contohnya saja di perguruan tinggi itu sudah banyak program studi yang menyisipi bahasa Indonesia sebagai pelajaran. Akan tetapi ketika bahasa asing mereka pelajari, mereka bisa menangkap lebih cepat. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman terkait ini. Terima kasih. Baik, saya izin menanggapi ya Saudari Isti. Saya pernah merasakan hal itu, pernah merasakan hal ketertarikan dalam rasa ingin mempelajari bahasa-bahasa asing dengan contoh bahasa Inggris. Karena saya memiliki rasa, waktu itu saya belum mengenal bahasa Indonesia dalam artian bahasa Indonesia saya gunakan hanya untuk bahasa sehari-hari saja, tanpa tahu itu maknanya apa gitu kan. Tapi saya mempelajari, di samping itu saya mempelajari bahasa lain. Karena saya suka dari cara berbicaranya yang penuh dengan ekspresi gitu. Jadi itu menurut saya adalah salah satu cara ketertarikan saya sendiri untuk mempelajari bahasa-bahasa asing gitu. Dan ketika saya sudah beranjak umur 16-17, saya sudah mulai mengerti ternyata bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang harus dijunjung, bahasa yang bersatu gitu. Sebagaimana di isi Sumpah Pemuda itu ada ya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari situ saya udah mulai, rasa saya malah kembali ke bahasa Indonesia, malah saya ingin mencari tahu lebih dalam bahasa Indonesia, makna di dalam kata, makna yang tersirat dari apa yang diucapkan. Itu ternyata Indonesia memiliki bahasa yang kaya. Saya izin ini ya, menutup atau mungkin sedikit simpulan dari pembahasan hari ini. Hari ini? Ya, sebenarnya dari bahasa Indonesia itu bagaimana kita dapat menghidupkan kembali atau merevitalisasikannya itu dengan
penghidupan dari kelas-kelas yang ada di sekolah, di perguruan tinggi. Bagaimana kita bisa membuat hal yang yang sukar atau sulit dipelajari itu menjadi hal yang menarik gitu. Kata-kata yang sulit gitu. Itu juga bisa menambah kosakata dari masing-masing kita sendiri gitu. Mungkin itu sih. Baik, sebelum kita tutup diskusi kita pada kesempatan ini, langkah baiknya kita tutup dengan mengucapkan hayatul hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.